Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin para bapak dan ikhwah pengajian Ranting Muhammadiyah Randu Gunting 2 rahimani rahimakumullah. Mari kita awali kegiatan pengajian rutin kita ini dengan bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga malam hari ini semua kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan dalam rangka menyelenggarakan pengajian rutin ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi rutinitas kita setiap pekannya menjadi sebuah amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan besar kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pada para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in serta orang-orang saleh yang senantiasa menghidupkan sunnah beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan semua kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, para bapak dan ikhwah rahimani rahimakumullah. Tadi sekilas saya mendengarkan apa yang dibaca oleh panjenengan dari surat Saba, ya. Bukan surat As-Saba, bukan As-Saba, surat Saba. Karena memang nama-nama surat itu ada yang tidak menggunakan alif lam, ada juga yang menggunakan alif lam. Al-Baqarah, Ali Imran ini juga bukan menggunakan alif lam. Ali keluarga Imran keluarganya Imran. An-Nisa menggunakan alif lam. Saba tidak menggunakan alif lam. Muhammad, Ibrahim, Nuh, Luqman, Toha, Maryam, Yasin, macam-macam. Saba bukan As-Saba, tapi hanya Saba saja. Ini sebetulnya kalau panjenengan tadi bacanya sampai ayat berapa bacanya? 15. Terjemahannya 11 sampai 15. Berarti baca ayatnya lebih panjang ya? Terjemahannya hanya 5 ayat. Tapi nanti panjenengan coba lihat lagi surat Saba. Sebetulnya kalau pengen lebih sesuai dengan tema yang sedang dibicarakan di dalam ayat tersebut, bukan sampai ayat 15, tapi sampai ayat 19. Ini satu topik pembicaraan. Yang saya maksud adalah dari ayat 10 sampai ayat 19. Itu ceritanya Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis. Ya. Ceritanya Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis. Meskipun di sini tidak disebutkan secara apa istilahnya ya, secara detail eksplisit gitu ya. Ratu Balqis di situ yang menguasai, tapi kalau dilihat dari tafsirnya, Ibnu Katsir menyebutkan di situ ada nama Ratu Balqis di ayat 15-nya. Laqad kana li Saba'in fi maskanihim ayah. Sungguh bagi kaum Saba, bagi orang-orang penduduk sana, ada tanda-tanda kebesaran Allah di tempat kediaman mereka. Jadi Saba ini sebuah kawasan yang ada di Yaman. Jadi dulu Ratu Balqis itu rajanya ada di Yaman, kerajaannya ada di Yaman.
istananya ada di sana. Kalau Nabi Sulaiman, Allah alam ada di mana. Tapi nampaknya di Syam, di Palestina. Bukan. Borobudur. Cerita ini, maksudnya di surat Saba ini, antara ayat 10 sampai 19, nanti panjenengan bisa selerasikan dengan surat An-Naml. Surat Saba ayat 10 sampai ayat 19 bisa dikorelasikan dengan surat An-Naml. Dari ayat 15 sampai ayat 44. Di surat An-Naml ayat 15 sampai 44. Kalau di surat Saba dari ayat 10 sampai ayat berapa tadi? 19. Ini ceritanya menarik untuk dikaji sebenarnya. Nanti, tapi ini karena saya hanya sekilas membaca saja, jadi nggak terlalu mendalam. Tapi kalau dilihat dari terjemahannya tadi yang dibaca Pak Udin dan dibaca oleh kita semuanya ayatnya, dari ayat 10 surat Saba, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad ataina Dawuda minna fadla. Sungguh kami telah memberikan kepada Daud ya, keutamaan, fadla, fadilah. Daud dan keluarganya, Pak. Jadi Daud ini kan bapaknya siapa? Nabi Sulaiman. Jadi ayah dan anak sama-sama nabi. Luar biasa, Masya Allah. Ayah dan anak sama-sama nabi. Kalau kita ayah sama anak, ya sama-sama. Iya benar. Nanti pamannya jadi apa? Dan Masya Allah, keluarganya Nabi Daud ini, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat An-Naml, adalah keluarga yang diberikan segala sesuatu. Segala sesuatu. Allah berfirman dalam surat An-Naml, Allah berfirman dalam surat An-Naml sebagaimana Allah mengutip perkataannya Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Wa qala alhamdulillah. Mereka berdua berkata, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, alladzi faddalana, yang telah mengunggulkan kami. Memberikan fadilah-fadilah pada kami, ala katsirin min ibadihil mu'minin. Di atas hamba-hambanya yang mukmin. Artinya mereka di atasnya semua hamba-hamba yang mukmin di zamannya. Kemudian di ayat 16-nya, kalau tadi di ayat 15, di ayat 16-nya Allah berfirman, wa waritha Sulaimanu Dawud. Sulaiman mendapatkan warisan dari ayahnya, Dawud. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, ya ayyuhan nas, ulimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai'. Wa sekalian manusia, kami diajari bahasanya burung. Ya, kami diajari bahasanya burung. Makanya nanti kan ada dialog antara Nabi Sulaiman dengan burung. Burung apa namanya? Burung hudhud di ayat-ayat berikutnya. Kalau dialognya Nabi Sulaiman dengan burung hudhud, Allah abadikan dalam surat An-Naml. Tapi kalau di dalam surat Saba tidak ada. Ayat 15 sampai ayat 44. Nanti Mas Jangan baca lagi terjemahannya. Syukur-syukur tafsirnya juga. Tapi tadi ayat yang saya baca, ayat 16. Nabi Sulaiman berkata, wahai sekalian manusia, kami diajari bahasanya burung. Bahasanya hewan. Dan kami diberikan segala sesuatu. Dari segi kemampuan maupun kekayaan ataupun harta. Dunia semuanya dimiliki oleh Sulaiman dan keluarganya. Nabi Dawud, Masya Allah tuh. Jadi hartanya bahkan disebutkan
entah ini riwayat yang sahih atau enggak, Nabi Sulaiman pernah meminta izin kepada Allah untuk memberi makan kepada seluruh makhluk yang ada pada zamannya. Untuk memberi makan, bukan MBG ya. Repet maning ya. Kalau MBG ini kan asalnya dari rakyat juga sering. Tapi Nabi Sulaiman ini memang dari kekayaannya benar-benar kaya luar biasa. Bukan hanya beliaunya yang kaya, keluarganya dari ayahnya juga sudah kaya. Makanya di sini disebutkan wa utina min kulli syai. Kami diberikan segala sesuatu. Segala sesuatu kan berarti banyak sekali. Semuanya diberikan kepada Nabi Sulaiman. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Sesungguhnya ini merupakan keutamaan yang nyata yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Sulaiman, Nabi Daud, dan lebih umumnya kepada keluarganya. Nah, di surat Saba Allah menyebutkan beberapa keutamaan, kemampuan, skill yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Ya. Coba panjenengan buka surat Saba. Mulai dari ayat 10. Walaqad ataina Dawuda minna fadla. Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-thair. Wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang, sering-seringlah bertasbih bersama Dawud, ayahnya Nabi Sulaiman. Wa alanna lahul hadid. Kami telah melunakkan besi untuknya. Nah, ini salah satu kemampuan Nabi Dawud. Makanya ya mukjizat. Bisa melunakkan besi. Jadi kalau orang sekarang mahat batu atau ngukir besi untuk menjadi baju, menjadi ini, menjadi itu, termasuk menjadi buat pintu, bahan bangunan, rumah semuanya. Dulu Nabi Dawud nggak perlu dengan alat, nggak perlu dengan apa-apa, tinggal dengan tangannya sudah jadi apa yang beliau inginkan. Luar biasa keistimewaannya Nabi Dawud. Gimana? Nggak payu. Jadi apa yang ada di zaman sekarang ini sesungguhnya merupakan sebuah keterbelakangan. Apa yang ada sekarang itu sudah ada zaman dahulu. Coba panjenengan bisa bayangkan bangunan piramid yang ada di Mesir. Sampai sekarang belum ada ilmuwan yang bisa memecahkan terbuat atau cara membuatnya bagaimana. Cara membuat piramid itu yang besarnya luar biasa besar ya. Jadi antara batu yang satu dengan batu yang lain yang tumpukan-tumpukan itu, batunya saja itu besarnya satu rumah, Pak. Kalau dilihat dari jauh mungkin kelihatan kecil, tapi kalau mendekat itu kayak satu ruangan ini, satu ruangan inilah, satu batu. Saya pernah ke sana, memang besar sekali. Alhamdulillah. Iya nggak ada apa-apanya. Masih gede sana. Masih besar sana. Dan itu bukan cuma 3, karena yang kita lihat kan ada 3 ya, tapi ada banyak. Selain dari yang 3 yang sering diperlihatkan, ternyata di sebagian wilayah Mesir itu ada yang lain. Meskipun memang yang paling besar itu 3. Itu makam itu? Sebetulnya bukan. Aslinya gimana ya? Ya itu salah satu tafsirnya begitu. Fir'aun memerintahkan kepada Haman untuk membuat semacam tangga gitu agar Fir'aun ini bisa mengetahui bagaimana Tuhannya Musa, Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mau dibilang makam, ada makamnya juga. Makamnya Fir'aun. Cuman Fir'aunnya sudah dipindah dari piramid ke museumnya. Entah memang dimuseumkan atau karena sesuatu hal yang lain, Allah. Tapi yang jelas dipindah. Cuman yang saya ingin sampaikan begini. Piramid yang besar luar biasa, tumpukan-tumpukan batu dan itu bertahan ribuan tahun.
sampai hari ini belum ada bangunan yang dengan cek teknologi canggih manapun bisa menandingi hebatnya piramid. Itu bisa bertahan ribuan tahun, Pak. Ya. Maka sesungguhnya apa yang kita katakan maju hari ini dengan teknologi yang pesat maju, sebetulnya masih kalah dengan kemajuan teknologi zaman dahulu. Kalau kita membahasakan teknologi, mungkin dahulu juga ada teknologi. Ya, kita juga ada teknologi. Cuman teknologinya kita belum bisa mengalahkan teknologinya mereka di zaman dahulu. Sebetulnya begitu. Tapi meskipun memang di satu sisi kita melihat seperti itu, di sisi yang lain ada sesuatu yang zaman dahulu belum ada, sekarang ada. Dan inilah yang kita nilai sebagai kemajuan. Tapi dari sisi kualitas tadi, hasil dari bangunan misalkan, piramid lebih unggul jauh dibanding bangunan-bangunan sekarang. Ya. Maka di zaman dahulu ada kemajuan-kemajuan, ada sesuatu yang di zaman sekarang tidak ada. Kemampuan-kemampuan di zaman dahulu ada, sudah mendahului kemampuan-kemampuan yang ada di zaman sekarang. Termasuk yang dimiliki oleh Nabi Dawud. Nabi Dawud bisa mengukir besi dan lain sebagainya tanpa adanya alat bantu. Ini salah satu di antara kemampuan atau mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Dawud. Kemudian di ayat 11-nya, coba. Tadi kan dibacakan juga terjemahannya. Kira-kira panjenengan paham enggak terjemahannya Pak? Di antara terjemahan yang dibaca itu agak asing kosakatanya juga. Seperti misalkan pada ayat 13 ya. Masih surat Saba. Mereka para jin itu bekerja untuk Nabi Sulaiman. Ya. Sesuai dengan apa yang dikehendakinya, diperintahkan Nabi Sulaiman. Di antaranya jin-jin itu diperintahkan oleh Nabi Sulaiman untuk membuat gedung-gedung yang tinggi. Karyawannya jin, tukangnya jin. Nabi Sulaiman tukangnya jin. Kalau Nabi Ibrahim Nabi Sulaiman tukangnya jin. Suruh buat gedung, suruh buat patung, suruh buat piring-piring yang besarnya seperti kolam. Yang tadi disampaikan Pak Udin. Priuk-priuk itu apa? Semacam mangkok ya. Ini kan asing ya, bahasa-bahasa seperti ini asing. Jadi kalau dilihat dari Arabnya, mim mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasyat. Ya semacam piring mangkok begitu. Dan kalau kita lihat di tafsirnya, keterangannya hanya seperti itu. Nampaknya memang seperti itu. Memang besar-besar orang zaman dahulu. Allahu a'lam. Iya. Nah, ini semua yang Allah sebutkan dalam surat Saba setelah ayat 10 atau dimulai dari ayat 10 adalah kemampuan-kemampuan yang Allah hanya berikan kepada keluarganya Daud, kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Coba dilihat halaman ayat 11-nya. Ani'mal sabighati wa qaddir fis sardi wa'malu sholiha inni bima ta'maluna basir. Buatlah baju besi yang besar-besar. Ukurlah anyamannya. Ya. Ini kemampuan tadi yang diberikan kepada Nabi Sulaiman, Nabi Dawud. Kemudian di ayat 12-nya Allah menyebutkan keutamaan atau kemampuan yang diberikan kepada anaknya, Nabi Sulaimannya. Apa saja? Wali Sulaiman ar-rih, angin. Bisa mengendalikan angin. Wuduha syahrun warwahuha syahr. Yang perjalanannya apabila Nabi Sulaiman ingin pergi ke sebuah tempat, biasanya ditempuh dalam kurun waktu 1 bulan. Nabi Sulaiman hanya menempuh dalam kurun waktu satu waktu di pagi hari saja. Wuduha syahrun warwahuha syahr. Perjalanannya hanya 1 waktu. Misal sekarang nih atau tadi sore
habis asar sampai maghrib. Ya, yang biasanya orang menempuh perjalanan selama 1 bulan, Nabi Sulaiman hanya menempuh di waktu sore itu saja. Sampai ke tempat. Nggak sampai setengah hari. Dengan anginnya ini. Begitu juga pulangnya. Ini kemampuan Nabi Sulaiman. Khusus bagi beliau. Kemudian di sini disebutkan juga wa asalna lahu ainal qitr. Kemudian kami alirkan cairan tembaga baginya. Ini mirip-mirip dengan ayahnya, Nabi Dawud. Wa minal jinni. Nah, kemampuan juga nih yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman. Bisa mengatur jin. Bisa mengatur jin. Jinnya Islam lah. Jinnya Muslim. Wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi'idni rabbih. Menjadi tukangnya Nabi Sulaiman dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diancam wa may yazigh minhum an amrina nudhiqhu min adzabis sa'ir. Bagi jin yang tidak mau taat, ya, maka Allah akan mengadabnya dengan adab yang pedih. Min adzabis sa'ir, dengan adab yang menyala-nyala apinya di sini disebutkan. Ya'maluna lahu ma yasha. Mereka para jin ini melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman. Sekehendaknya Nabi Sulaiman disuruh buat ini, disuruh buat itu, disuruh buat bangunan, disuruh buat patung, ya, termasuk tadi piring-piring dan periuk-periuk atau mangkok-mangkok. Nah, setelah Allah menyebutkan semua keutamaan yang diberikan kepada Nabi Sulaiman dan kepada Nabi Dawud, Allah menyuruh kepada mereka, i'malu ala Dawud syukra. Beramallah wahai keluarga Dawud sebagai wujud syukur. Karena kalian sudah diberikan keistimewaan yang tidak diberikan kepada orang lain sebelum kalian dan setelah kalian, maka bersyukurlah. Maka bersyukurlah. Ini perintah Allah kepada Nabi Sulaiman dan Nabi Dawud. Maka menariknya di sini, kalau panjenengan perhatikan juga di surat An-Naml, sekalipun mereka diberikan keistimewaan yang sangat banyak, tidak menjadikan mereka lalai. Bahkan Nabi Sulaiman berdoa dalam surat An-Naml itu, ayat 19. Ayat 19. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ceritanya kenapa Nabi Sulaiman berdoa ini, selain tadi diperintahkan oleh Allah dalam surat Saba, Nabi Sulaiman berdoa dengan doa tersebut ketika mendengar salah satu semut yang berkata, Pak, kepada semut yang lain, ayo masuk ke lubang kalian masing-masing. Jangan sampai nanti ketika Nabi Sulaiman dan pasukannya lewat ke jalan ini, menginjak kalian. Itu didengar oleh Nabi Sulaiman. Jadi semut yang ada di sekeliling kita ini sebetulnya mereka juga bisa ngomong. Tapi ngomongnya bukan dalam lagu. Ngomongnya gimana? Menanti kedatanganmu. Di sini disebutkan obrolan antara semut yang satu dengan semut yang lain. Allah mengabadikan ya ayyuhan naml, wahai sekalian semut, udkhulu masakinakum, masuklah ke rumah-rumah kalian, lubang-lubang kalian. La yahtimannakum Sulaiman, jangan sampai Sulaiman menginjak kalian. Wa junuduhu, dan pasukannya. Wa hum la yash'urun, sementara mereka tidak tahu. Sementara mereka tidak tahu. Enggak ngerasa bahwa mereka sudah menginjak. Tapi kan Nabi Sulaiman tahu obrolan ini maksudnya. Jadi karena hal tersebut dinilai oleh Nabi Sulaiman sebuah hal yang lucu, maka beliau tersenyum. Fatabassama dhahika. Tersenyum, kemudian beliau mengatakan, Rabbi auzi'ni, ya Allah, anugerahkan kepadaku sifat atau
kemauan untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmatmu yang diberikan kepadaku dan juga diberikan kepada orang tuaku. Ini faedahnya juga ketika berdoa, jangan lupa menyertakan orang tua di dalam doa. Wa an a'mala sholiha. Mudahkan aku juga agar bisa beramal soleh dengan amal soleh yang engkau ridhoi, tardahu. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Dan masukkanlah aku ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Nah, sebelumnya tadi minta agar dimudahkan dalam beramal yang soleh yang diridhoi. Artinya ada amalan yang tidak diridhoi. Ada amalan yang tidak diridhoi. Maka yang kita minta kepada Allah hanya amalan yang diridhoi. Nah, doa ini menggambarkan betapa tawadhu'nya Nabi Sulaiman dan keluarganya. Meskipun sudah diberikan banyak sekali kekayaan dan kemampuan yang tidak dimiliki oleh seluruh manusia, tidak menjadikan beliau sombong, tidak menjadikan beliau semena-mena. Maka ini pelajaran untuk kita semuanya. Siapapun di antara kita yang memiliki ini itu, jangan sampai menjadikan kita di atas angin. Jangan sampai menjadikan kita congkak merendahkan orang lain. Nah, kemudian hadirin sekalian, kaitannya dengan Bilqis atau Balqis yang tadi saya sebut, kalau di surat Saba tidak disebutkan cerita secara detailnya, nanti di surat An-Naml panjenengan bisa baca, disebutkan ceritanya secara detail. Meskipun nggak panjang sih. Jadi ketika Nabi Sulaiman sedang ngabsen atau mengumpulkan para pasukannya dari kalangan jin dan hewan, termasuk para burung. Di situ ada satu burung yang absen, yang tidak ada. Ya. Ketika dicek, kemana ini? Burung apa? Burung hudhud. Tahu-tahu selang berapa lama, datanglah burung hudhud. Famakatha ghairu ba'id, setelah sekian lama, ya, tiba-tiba datang. Kemudian burung hudhud itu ditanya oleh Nabi Sulaiman, dari mana kamu burung hudhud? Bahasa saya ini ya, bukan bahasa Al-Quran. Kemudian dia menjawab, faqala ahattu bima lam tuhitu bih. Aku telah mengetahui sesuatu yang belum kamu ketahui. Artinya, aku mendapati sesuatu yang belum kamu dapatkan informasinya, wahai Nabi Sulaiman. Kemudian di sini dilanjutkan perkataannya, waji'tuka min saba'in binaba'i yaqin. Aku telah datang dari Saba. Kenapa aku terlambat? Karena aku mampir ke Saba. Saba ini yang tadi disebutkan berada di mana? Yaman. Ya. Saba berada di Yaman. Nanti panjenengan cocokkan dengan ayat 15 surat Saba. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Nah, di sini Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, kanat Saba malukal Yaman wa ahlaha. Saba dulu itu sebuah kawasan yang menguasai negeri Yaman. Jadi ibarat ibu kotanya lah mungkin ya. Saba ini ibu kotanya Yaman. Dahulu maksudnya. Yang menguasai negeri Yaman kala itu. Wa kanatit tababi'ah minhum. Wa Bilqis nih Ibnu Katsir menyebutkan sahibatu Sulaiman minhum. Bilqis itu termasuk dari ratu yang berkuasa di negeri Saba itu. Ibu kotanya Yaman kala itu. Allahu a'lam, apakah dia pemimpin tertingginya atau bagian dari pemimpin-pemimpin yang lain? Saya belum menelusuri lebih jauh karena ini tadi sekilas baca aja. Nah, kita kan tahu ya ceritanya Bilqis ketika disurati oleh Nabi Sulaiman. Kan ini ceritanya tadi Hudhud datang terlambat karena mendapati sebuah kawasan
yang masyarakatnya atau penduduknya menyembah selain Allah. Yang dimaksud adalah negeri Saba ini. Mereka ya'buduna lisyamsi min dunillah. Yasjuduna lisyamsi min dunillah. Sujud terhadap matahari. Sujud terhadap selain Allah. Wa zayyana lahum syaitanu a'malahum. Kemudian syaitan menghiasi amalan mereka sehingga nampak benar. Fasaddahum anis sabil fahum la yahtadun. Sehingga menghalangi jalan benar, ya, jalan kepada Allah, dan mereka tidaklah mendapatkan petunjuk. Oleh karena itu, setelah mendapatkan informasi dari burung hudhud ini, Nabi Sulaiman akhirnya ingin memastikan beritanya benar nggak, bahwa ada sebuah kawasan yang masyarakatnya semuanya menyembah kepada matahari selain Allah. Diamanahkanlah burung hudhud ini sebuah surat yang di dalamnya ada nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nanti ini disampaikan kepada Ratu Balqis. Ya, untuk datang ke kerajaannya Nabi Sulaiman. Nanti panjenengan bisa baca sendiri. Akhirnya singkat cerita datanglah Ratu Balqis ya ke istananya Nabi Sulaiman. Tapi di situ istananya Nabi Sulaiman ini sudah dimodifikasi sebagaimana istananya Balqis. Dan itu dengan kemampuan yang dimiliki oleh jinnya Nabi Sulaiman. Ya. Di sini ada yang menyebutkan jin ifrit. Ya. Ifrit memang ini disebutkan dalam ayat, Pak. Wa qala ifritum minal jin. Ifrit berkata, ifrit ini bagian dari jin, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku bisa mengubah istanamu ini wahai Sulaiman sebelum kamu berdiri dari dudukmu. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Dan aku memastikan padamu bisa melakukan itu. Jadi kita sedang duduk ini, begitu Nabi Sulaiman berdiri, tiba-tiba istananya Nabi Sulaiman sudah berubah menjadi seperti istananya Ratu Bilqis. Tapi ada yang mengatakan, ada pasukan lain yang mengatakan, wa qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Di sini tidak disebutkan apakah dari kalangan jin atau dari kalangan manusia. Yang jelas di sini disebutkan orang yang memiliki ilmu dari kitab, dari Alkitab, dia berkata, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfu. Aku bisa mengubah istanamu ini menjadi istananya Ratu Bilqis sebelum engkau mengedipkan matamu. Ya, sebelum ngedipkan, bukan karena tidur, tapi kedip ini aja langsung berubah. Luar biasa ini. Entah caranya bagaimana, kemampuan yang dimilikinya, Allah a'lam. Itu kemauan zaman dahulu, Pak. Kalau kedipnya kita sekarang lampu paling. Ya. Dari nyala ke mati atau dari mati ke nyala. Maka yang dipilih oleh Nabi Sulaiman adalah orang ini, yang terakhir ini. Nggak disebutkan ya, apakah dari kalangan jin atau dari kalangan manusia. Singkat cerita, akhirnya setelah berubah istananya Nabi Sulaiman menjadi seperti istananya Ratu Bilqis, datanglah Ratu Bilqis. Kemudian setelah sampai, Ratu Bilqis mengira, kok ini seperti istanaku. Ya. Di ayat yang ke berapa? Ayat yang ke-42. Falamma ja'at qila ahakadha arsyuk. Ketika Ratu Bilqis sudah sampai ke istananya Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis ditanya, ahakadha arsyuk? Apakah seperti ini istanamu? Singgasanamu? Qalat ka'annahu. Ya. Sepertinya seperti itu. Sepertinya begitu. Mirip istanamu ini, wahai Sulaiman, seperti istanaku. Kemudian singkat cerita akhirnya di situ Ratu Bilqis menyatakan bahwa dia telah berbuat zalim, menzalimi diri sendiri sebab dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, saya ingin mengkaitkan dengan yang ada di dalam surat Saba. Di dalam surat Saba ini kan secara singkat dikisahkannya tentang negeri Saba yang Allah sebutkan di sini. Saba itu negeri yang sangat makmur, sangat
sejahtera, baik negerinya maupun masyarakatnya. Kemudian Allah kirim utusan Allah kepada mereka agar mengingatkan masyarakatnya untuk senantiasa bersyukur dan selalu berzikir. Jangan sampai membangkang. Ternyata menyembah selain Allah, menyembah matahari. Fa'a'radu, mereka menolak, enggan. Maka Allah kirimkan azab. Ya, yang awalnya kebun-kebun mereka subur, menghasilkan buah-buahan, menghasilkan sayuran-sayuran, menghasilkan banyak yang bisa mereka manfaatkan, Allah jadikan semuanya itu hilang. Allah jadikan semuanya itu tandus dan gersang. Tidak ada sedikit pun yang bisa mereka manfaatkan lagi. Kemudian di sini disampaikan dzalika jazainahum bima kafaru. Itulah balasan bagi mereka yang ingkar, tidak mau bersyukur, tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hal nujazi illal kafur, dan tidaklah kami membalas dengan azab kecuali bagi orang-orang yang kufur nikmat. Nah, kaitannya dengan Nabi Sulaiman tadi. Kalau Nabi Sulaiman diberikan segala sesuatunya, beliau tidak ingkar, tidak kufur, justru malah syukur. Tapi kalau Balqis atau secara umum masyarakat Sabah yang ada di Yaman itu, mereka diberikan semuanya, meskipun tidak seperti Nabi Sulaiman ya secara umumnya. Tapi mereka negeri Sabah ini secara teritorial negerinya atau kawasannya adalah kawasan yang istimewa. Tapi tidak menjadikan mereka syukur. Maka Allah azab dengan dengan kebalikannya. Yang awalnya subur jadi tandus. Yang awalnya bisa menghasilkan tidak menjadi menghasilkan lagi. Ini sekilas apa yang tadi panjenengan baca, dan sekilas juga tadi saya baca sedikit tentang terjemahannya atau tafsirnya dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir As-Sa'di. Melengkapi apa yang panjenengan baca dalam tadarusnya tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nggak jadi belajar bahasa Arab. Itu mungkin antum lebih paham. Kalau dulu kan Nabi Sulaiman Allah. jin ya, Pak. Kalau sekarang misalkan mempelajari ilmu jin boleh nggak? Kan kayak istana kayaknya. Soalnya Gedung-gedung. informasikan dulu Roma Irama kan Roma Irama punya jin. Iya, Katanya iya, terus itu istrinya nggak boleh, misalkan ada jinnya itu nggak boleh masuk. Ya pokoknya kamar dia khusus. sadar ya, terus akhirnya hilang. Film apa tuh? Ada. Asli. Itu gedung Ya berarti orang seneng kalau Iya, oma. iya. Harus mengikuti lah. Iya. Abri. Nggak buah apa itu. Nah, sekarang gini, tadi kan saya tanya mau apa mempelajari mesin bahwa bisa misalkan ada gimana. Mungkin jawaban diplomatisnya begini. Ilmu yang wajib, yang fardu ain, yang fardu ain dululah yang kita kerjakan gitu ya. Itu jawaban diplomatis. Tapi kalau mau bicara boleh enggaknya, saya mengatakan nggak boleh. Jangan. Kuat gitu ya. Menjedak gitu. Barangkali ditipu jin ya malahan. Nah, untuk mengusir jin yang mengganggu kita. Ya bacakan Al-Quran saja itu bisa mengusir. Kalau mempelajari ilmu jin kan seakan-akan kita membangun relasi dengan jin. Ya kan? Membangun relasi dengan jin. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, Pak. Mereka membangun relasi dengan jin. Konon katanya, ini saya nggak terlalu mendalam tentang ini. Mereka orang-orang Zionis sekarang, pengaruhnya kenapa mereka bisa menguasai dunia, bisa menguasai Amerika nurut sama mereka, termasuk Arab Saudi nurut juga sama mereka. Salah satu faktornya mereka membangun relasi dengan jin. Ada para dukunnya di sana banyak. Ya, satanisme segala macam itu.
Yang seperti itu membuatnya ya membuat kufur lah, nggak boleh. Dan ini masuk pembahasan akidah, masuk ke ranah kesyirikan. Karena siapa yang bersekutu dengan bangsa jin dan kita ta'awun terhadap mereka, ya artinya kita ta'awun kepada selain Allah. Dan ini perbuatan syirik. Nah, kalau orang itu misal kesurupan itu istilahnya kemasukan jin atau gimana? Kesurupan kemasukan jin. Jadi pakainya Nah, ruqyah. untuk musirnya itu ya dengan ruqyah, dengan bacaan Al-Quran. Mungkin ada Quran ayat-ayat tertentu. Al-Baqarah, Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya, As-Saffat, akhir dari surat Al-Baqarah, ayat kursi itu juga bagian dari ayat-ayat ruqyah. Dibacakan saja. Kalau nggak hafal baca nggak apa-apa. Tapi memang ini kejadian. Selain orang-orang Yahudi, yang terjadi di orang Muslim juga ada yang membangun relasi dengan jin. Ya termasuk para dukun kan itu ngaku-ngakunya kan Muslim. Tapi nyatanya amaliyahnya ya, sama dengan orang-orang Yahudi, orang-orang non-Muslim. Allah menyebutkan dalam surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni. Ada sebagian orang, ya, sebagian manusia yang meminta pertolongan kepada sebagian jin. Tapi bukan justru pertolongan itu diberikan oleh bangsa jin kepada manusia tersebut yang meminta pertolongan. Allah menerangkan di akhir ayat itu, fazaduhum rohaqo. Justru yang mereka dapatkan adalah kehancuran, bukan pertolongan. Jadi kayak sebagian masyarakat Indonesia itu kalau konon katanya ada penjaga di rumahnya, ya dibiarkan saja sudah, dibiarkan. Itu kan jaga. Sebetulnya dia bukan jaga. Justru dengan alibi seperti itu, dia ingin menjauhkan pemilik rumah tersebut dari Allah. Jadi alih-alih bahasanya ingin menolong, melindungi, tapi justru ingin menghanyutkan, menjerumuskan. Maka tidak boleh mempelajari ilmu-ilmu gaib yang berkaitan membangun dengan jin, membangun relasi dengan jin. Apalagi nikah dengan bangsa jin. Ada itu. Cita-citanya ada seperti itu. Aku kan lihat dalam sejarah itu Nabi Muhammad itu ada kaum jin di situ, di daerah Haram itu kan ada Iya. Nah itu pernah riwayat katanya Nabi Muhammad itu memuslimkan jin. Berarti kan istilahnya mereka jin itu ada hubungannya dengan kita sebagai manusia. Iya, maksudnya begini. Kan Nabi juga diperintahkan untuk menyebarkan Islam ini bukan hanya kepada manusia ya, kepada jin juga. Artinya berdakwahnya Nabi itu bukan hanya ke kalangan manusia, tapi ke kalangan jin juga. Tapi bukan berarti kita lantas membangun relasi dengan mereka. Karena yang terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW itu yang saya tahu ya, ketika beliau mendapati jin-jin, istilahnya bukan beliau yang mendapati jin, tapi jin ini mendapati Nabi Muhammad SAW sedang baca Al-Quran. Kemudian ini disebutkan dalam surat Al-Ahqaf, juga dalam surat Al-Jin. Bentar, saya buka dulu. Surat Al-Ahqaf 26 ayat 29. Wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Ketika ada sekelompok jin mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika sudah sampai di sekelilingnya, mereka berkata kepada jin yang lain, diam,
dengarkan Al-Quran yang sedang dibaca. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Setelah selesai, mereka kembali ke jin-jin yang lain, ke teman-teman yang lain untuk memberikan peringatan. Apa peringatannya? Ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila siratim mustaqim. Wahai sekalian kaum, kami telah mendengarkan kitab yang diturunkan setelah Nabi Musa. Setelah zamannya Nabi Musa, yang membenarkan apa yang ada pada kitabnya Nabi Musa, mengarahkan kepada yang benar dan mengarahkan kepada jalan yang lurus. Ya qaumana, wahai kaum kami, ajibu da'i Allah, taatilah atau nurutlah kepada da'i Allah, da'inya Allah, perintah Allah. Wa aminu bih, dan berimanlah kepadanya. Yaghfir lakum min dzunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan melindungi kalian dari azab yang pedih. Artinya di sini jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran ini menjadi beriman. Dan secara tidak langsung Nabi SAW mendakwahi mereka. Ya. Nabi SAW mendakwahi mereka. Kita bisa berdakwah kepada mereka, misal dengan cara ketika ada yang kerasukan. Kemudian ya sesekali diajak dialog nggak apa-apa. Tapi dialognya hanya seperlunya saja. Misal di akhirnya kita ajak mereka untuk syahadat. Itu dakwah. Ya. Kalau kaitannya dengan dakwahnya Nabi SAW secara langsung kepada bangsa jin, Allahu a'lam, saya belum mendapati riwayatnya secara detail. Yang saya dapati hanya membacakan Al-Quran atau sedang baca Al-Quran kemudian mereka mendengarkan. Ya. Atau mungkin karena beda dimensi ya antara manusia dengan jin, maka dakwahnya Nabi SAW kepada manusia itu sekaligus menjadi dakwahnya Nabi kepada bangsa jin. Meskipun tidak secara langsung Nabi mendakwahi mereka, tapi yang didakwahi manusia sesungguhnya itu dakwahnya Nabi SAW kepada bangsa jin juga. Ya. Nah, kaitannya dengan ilmu tadi, dengan bangsa jin ini, kalau mau ditelusuri lebih luas lagi, lebih dalam lagi, atau lebih dulu lagi, sebelum zamannya Nabi Muhammad SAW, jadi Nabi Sulaiman itu konon katanya pernah mendem semacam bukan mendem kucing, mendem ilmu-ilmu yang dari ilmu tersebut kalau dipelajari, ya, bisa mendapatkan koneksi dengan bangsa jin. Entah ini benar atau salah, Allah a'lam. Nah, yang seperti ini yang nggak boleh. Tapi kalau hanya sekedar mendakwahkan, nah ini nggak apa-apa. Allah a'lam. Mungkin itu jawabannya. Mudah-mudahan menjawab. Tapi betul aja ya di kesannya ada kampung jin gitu. Jin Kampung jin di mana-mana ada. Tapi ini memang harus menjadi keyakinan kita ya, bahwa bangsa jin ada.